Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa baru SMP Negeri 3 Ponorogo. Semoga kalian tetap semangat, tetap ceria, walaupun kita hanya bertemu lewat virtual saja. Kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi, sehingga kita semua bisa masuk ke SMP Negeri 3 Ponorogo secara langsung, bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, bisa bercandaria dengan teman-teman kalian di sekolah. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum saya menyampaikan materi hari ini, kita perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Sundari, saya pengajar IPS ya. Jadi nanti kalau kalian masuk ke SMP 3 akan bertemu dengan saya pada mata pelajaran IPS. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Mari kita ikuti uraian Bu Sundari berikut ini. Seluruh masyarakat Indonesia harus ikut bertanggung jawab menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara agar bangsa ini tidak jatuh lagi ke tangan zaman penjajah seperti zaman penjajahan dulu. 350 tahun kita dijajah. Karena itu, untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat, maka kita harus mengembangkan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kepekaan sosial. Keragaman dalam suatu negara NKRI menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari suku bangsa, ras, bahasa, dan tapak budaya yang mendiami kepulauan di Indonesia, di NKRI ini. Maka keragaman itu harus menjadi kekuatan yang bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Dalam kesadaran bernegara ini, maka kita harus memiliki apa yang disebut dengan nilai bela negara yang harus kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu nilai bela negara yang harus kita terapkan? 1. Kita harus cinta tanah air. 2. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 4. Kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kita harus memiliki kemampuan bela negara, seperti halnya tetap disiplin, ulet, bekerja keras, dan kita harus belajar dengan giat. Di dalam bela negara, kita harus memiliki rasa nasionalisme. Apa itu rasa nasionalisme? Mencintai bangsa dan negara sendiri. Tetapi harus diingat, kita mencintai negara dan bangsa ini tidak boleh secara berlebihan dan menganggap negara lain lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan kita. Itu sikap yang harus kita hindari, yang disebut dengan nilai Calvinisme. Apa yang harus kita lakukan agar nasionalisme tetap terbina, tetap terpupuk di dalam hati kita? 1. Kita harus memupuk persatuan dan kesatuan. 2. Kita harus mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga, merasa senasib sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh negara Eropa selama 350 tahun. Apa 4 hal yang harus kita hindari dalam membina nasionalisme? 1. Kita tidak boleh sukuisme. Apa itu sukuisme? Menganggap sukunya paling baik. 2. Harus menghindari Calvinisme, yaitu menganggap negaranya paling baik di seluruh dunia. Dan yang ketiga, kita harus menghindari ekstremisme, yaitu mempertahankan pendiriannya dengan cara kekerasan, dengan senjata. Itu tidak boleh ya. Yang keempat, kita harus menghindari provisialisme, sikap yang selalu berkutat di dalam daerahnya sendiri tanpa melihat provinsi-provinsi yang lain. Itulah 4 hal yang harus kita hindari.
Nasionalisme ini harus kita pandang sebagai suatu paham di mana kita setia kepada diri sendiri, ada kesetiaan kepada orang lain, ada kesetiaan kepada suku sendiri, kesetiaan rakyat dan negara, dan juga kesetiaan pada daerahnya sendiri. Maka nasionalisme akan tumbuh dengan baik. Bagaimanakah mewujudkan rasa patriotisme atau mewujudkan nasionalisme di dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus bisa memberi contoh. Satu, di dalam kehidupan keluarga, kita harus menumbuhkan sering menyaksikan film-film perjuangan, sering membaca buku perjuangan, dan kita harus mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Contoh nasionalisme di kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, selalu mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, dan kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Itu sudah contoh di dalam kehidupan sekolah. Contoh mewujudkan di dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga, tidak sering berkelahi antar teman. Itu adalah contoh di dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, contoh nasionalisme di kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mencintai produk dalam negeri sendiri. Jangan kalian bangga dengan produk luar negeri, jangan kalian selalu membeli barang-barang dari luar negeri, karena itu berarti kalian tidak mewujudkan kehidupan berbangsa, tidak nasionalisme, ya. Kalian juga harus mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, dan yang terakhir, contoh dari kehidupan berbangsa itu adalah selalu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anakku sekalian, inilah materi yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, sehingga dengan pemahaman yang baik, maka tumbuh rasa nasionalisme yang cinta tanah air. Anak-anakku sekalian, untuk yang terakhir kali, kalian nanti akan Ibu beri pertanyaan-pertanyaan. Mohon pertanyaan ini nanti dijawab. Setelah itu kalian nanti jawabannya bisa ditulis di selembar kertas. Kirimkan nanti ke wali gugus. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian mencintai tanah air Indonesia? Jawablah dengan bukti nyata. Apa bukti bahwa kalian itu mencintai tanah air? Ya, bisa kalian tulis. 2, berikan contoh sikap kalian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa di dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian waktu sekolah di SD, bisa dengan keluarga. Pasti kalian bisa ini, ya, sikap kalian sesuai dengan nilai Pancasila. Yang ketiga, sebutkan 4 hal yang harus kita hindari dalam membina nasionalisme Indonesia. Apa? Tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Silakan ditulis. Dan yang terakhir, satu saja, berikan contoh patriotisme di dalam kehidupan di sekolah. Nah, demikian, ya. Semoga kalian bisa menjawab. Tulis di selembar kertas saja, nanti kirimkan ke wali gugus. Selamat pagi semuanya. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.